Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lauserima. Lauserima. Wah, ramai sekali. Di sini ada Lauser Vini, Ada Lauser Daniel, Lauser Syung-Syung. Lauserima, dan ada adik-adik di rumah. Sudah siap beribadah? Sip, mantap. Lauser-lausernya sudah siap dan semangat. Adik-adik juga harus sudah siap dan semangat. Oke adik-adik, adik-adik kita bersyukur ya hari Minggu ini kita boleh bertemu kembali di ibadah online kita di Sekolah Minggu GKY Palembang. Nah, pagi ini adik-adik boleh lihat dulu nih kesiapan adik-adik. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Sudah siapkah duduk manis? Nah, karena di sini kita sebagai anak-anak Tuhan ya yang menghargai setiap ibadah yang kita lakukan ya. Walaupun di rumah masing-masing, adik-adik harus tetap menghargai dengan hati yang siap. Benar tidak, Lauser? Betul sekali, Lauser. Betul sekali. Nah, Lauser-lausernya di sini sangat rindu adik-adik, adik-adik serius beribadah ya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kan tadi Lauser udah minta kalian untuk siap ya. Sekarang kita akan berdoa supaya hati kita juga berkenan untuk di hadapan Tuhan ya, untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Bapa, mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami bersyukur untuk kesehatan yang masih juga kami rasakan, dan juga untuk ibadah pada pagi hari ini kami akan melakukannya. Kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami, pikiran kami, puji-pujian kami, persembahan kami, ibadah kami hari ini kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan Yesus, sehingga semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat Lauser juga di sini yang akan memimpin, kiranya juga Engkau urapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, mari kita menyanyikan satu lagu. Lagu ini mengajak kita semua sebagai murid Tuhan Yesus. Siapa di sini murid Tuhan Yesus? Aku, Lauser. Wah, ternyata Lauser pun juga jadi murid Tuhan Yesus ya, nggak cuma adik-adik, Lauser-lausernya juga murid Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau jadi murid, kita akan meneladani seperti Yesus teladan kita. I wanna be like Him, like Jesus. Nah, kita akan nyanyikan satu lagu, adik-adik berdiri, kita akan nyanyi dengan gerakannya. Show
murid Yesus harus mengikuti juga teladan Yesus. Semakin hari, semakin kita menjadi seperti serupa dengan Tuhan Yesus. Setuju Lause? Setuju, Lause. Betul sekali. Nah adik-adik, sebagai murid Tuhan kita juga nggak lelah untuk terus mengerjakan karya-karya yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan, ya. Nah, artinya kita dipanggil untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Ada lagunya loh, Lause ini kayaknya tahu nih lagunya. Jangan lelah. Oke, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Itu lirik pertamanya, kita akan nyanyikan. Menjadi murid Tuhan yang juga bekerja di ladang Tuhan. Betul banget ya Lause Rima ya. Kita senantiasa mau bekerja menjadi pekerja Kristus dan juga kita mau bekerja di ladang Tuhan. Nah adik-adik, Lause mau ajak adik-adik untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause mau undang adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran. Sembari kita menyiapkan hati kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau
Mari adik-adik, kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lausa akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang kami sembah, saat ini Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau lembutkan hati kami, Engkau buka pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dan kami boleh menerima pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, berkati Lausa Rima yang akan menyampaikan, biarlah kiranya setiap pesan-pesan-Mu boleh sampai kepada kami melalui Lausa Rima. Engkau berkati dan juga Engkau urapi. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sudah jam 9, saatnya aku mulai Google Meet nih. Aku mau ngajar anak-anak sekolah minggu yang ada di Google Meet. Kita sudah siap? Sekarang nyalain laptop dulu ya. Bentar. Kok nggak nyala ya? Duh, ini laptop udah tua sih ya, rusak jadinya ya, sering error nggak nyala. Oke, udah nyala. Cari Google Meet. Waduh, jaringannya kenapa susah sekali, lama sekali ini loadingnya. Nanti anak-anak udah nungguin di Google Meet. Aduh, gimana ini? Nggak connect. Aduh, gimana ini? Aduh, susah banget. Ini lemot banget sih. Ini beneran, aduh. Ya ampun, udah lewat 5 menit. Aduh, ini pasti anak-anak udah bingung nih nyariin. Aduh, susah banget nih. Oke, muncul. Oke, tinggal sekarang aku mau join. Tinggal diklik aja. Oke. Waduh, bentar, kayaknya kameranya sekarang, kameranya sekarang nggak bisa nyala. Udah siap padahal, udah mau join kameranya nggak bisa nyala dong. Aduh, gimana ini ya? Aduh, sudah 10 menit. Aduh, kita coba ya digerak-gerakin, siapa tahu kameranya bisa nyala. Oke, pas-pasin, siapa tahu kabelnya kan ya. Biasanya emang suka kayak gini laptop Lausa nih ya. Laptop Lausa nih emang harus dipas-pasin supaya kameranya nyala. Oke, mati lagi. Nyala lagi. Oke, sudah siap. Aku tinggal join dan aku akan menyapa anak-anak. Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Wah, kalau Lausa sendirian ya yang open kamera ya. Kok anak-anak nggak ada ya di sana ya gambarnya ya? Lausa sendiri, aduh sedih banget. Mohon maaf ya sebelumnya karena Lausa terlambat. Dan kalian sudah siap di sini dong harusnya ya. Coba, bolehkah kasih ucapan selamat pagi yuk ke kita semua. Hitungan di 3, 1, 2, 3. Loh, kok nggak ada suaranya ya? Ini suara laptopnya yang hilang atau gimana? Halo? Coba kalian bilang yuk selamat pagi ya. Kita akan berikan ucapan selamat ke teman-teman kita. Selamat pagi yuk. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Halo. Kayaknya tidak ada yang bersuara, bener ya? Oke, ini speakernya nyala kok di laptop Lausa, tapi kenapa tidak bersuara kalian? Oke, kenapa kalian tidak menyalakan kamera juga? Lausa jadi sendirian di sini. Kenapa tidak ada yang menyalakan kamera? Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana tadi kalian melihat Lausa persiapan kan ya? Nah, adik-adik itu sedikit gambaran ya di konteks online sekarang ya. Kita juga setiap minggunya kita bertemu secara online di Google Meet ya. Itu merupakan suatu tantangan yang tidak mudah dan ternyata persiapan Lausa juga ya yang dilakukan itu tidak mudah ya. Tidak semuanya berjalan mulus, tidak setiap harinya berjalan dengan mulus dan lancar gitu ya. Nah, dan ternyata tadi juga Lausa Rima tadi juga sedih ya karena tidak ada respon dari adik-adik. Ada beberapa yang banyak yang tidak membuka kamera ya. Nah, coba adik-adik bayangin. Sudah berusaha untuk bisa join,
sudah deg-degan gitu ya, panik, khawatir kalau adik-adiknya menunggu, ternyata sampai di Google Meet adik-adiknya tidak berespon atau tidak menyalakan kamera, pasti Lause-Lausenya makin sedih ya, tidak menjawab mungkin, pasti Lause-Lausenya makin sedih. Tapi Lause yakin adik-adik di Sekolah Minggu GKY Palembang itu pasti berespon dengan baik, pasti memberikan respect-nya ya, rasa menghargai kepada Lause-Lausenya. Kenapa? Karena kita semua adalah murid-murid yang taat kepada perintah Tuhan. Loh, kok kepada perintah Tuhan, Lause? Iya dong. Kan salah satu perintah Tuhan adalah untuk menghargai, untuk menghormati ya. Nah, khususnya adalah Lause-Lause yang hari ini tema kita, topik kita hari ini adalah kita akan mengingat, kita akan menghargai sebagai bentuk penghargaan kita harus mengucapkan terima kasih kepada Lause-Lause. Ya, itu salah satu bentuk cinta kita kepada gereja gitu ya, cinta kita kepada rumah Tuhan ya, karena Lause-Lause melayani adik-adik di gereja. Jadi salah satu bentuk rasa adik-adik mencintai rumah Tuhan, gereja adalah adik-adik juga mencintai, menghargai Lause-Lausenya yang mengajar adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar dari sosok guru yang paling sempurna, yang paling istimewa, yang paling sabar, yang paling baik lah pokoknya ya, paling sempurna itu udah paling mewakili. Nah, adik-adik tahu nggak siapa guru yang paling sempurna yang mau kita teladani ya? Siapa yuk? Oke, pasti adik-adik sudah menjawab di rumah masing-masing kan ya. Guru tersebut adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mari kita buka di Alkitab kita dari Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Langsung mau bacain ya ayat kita hari ini. Adik-adik simak ya di Alkitab adik-adik ya. Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ayat selanjutnya, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Ya, demikianlah firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Dan Lause Rima akan mengingatkan atau akan memberikan suatu pemahaman ya dari firman Tuhan ini. Nah, di sini kita belajar dari teladan sosok Tuhan Yesus sebagai guru gitu ya. Nah, pasti adik-adik juga melihat ya bagaimana Yesus yang sangat mengasihi murid-muridnya ya. Siapa murid Tuhan Yesus? Pasti adik-adik sudah hafal ya. Coba adik-adik sebutkan nanti ya siapa 12 murid Tuhan Yesus. Nah, itu adalah murid Tuhan Yesus. Dan di ayat ke-12 tadi yang perlu adik-adik ketahui, Yesus pada waktu memilih murid-muridnya, Yesus tuh bersungguh-sungguh hati berdoa semalam-malaman. Jadi ia menunjukkan keseriusannya, bukan main-main menunjuk muridnya, ya. Dan muridnya pun diajak untuk melakukan pelayanan pada ayat ke-17. Artinya Yesus mengajak juga murid-muridnya untuk memberkati banyak orang gitu. Nah, sekarang gimana dengan kita? Gimana dengan adik-adik sebagai murid dan gimana dengan Lause-Lause? Ya, nah di sini Lause Rima yakin bahwa Lause yang mengajar adik-adik itu sudah sangat memiliki hati untuk mengajar adik-adik ya, sehingga Lause Rima mengajak adik-adik ya sebagai murid, yuk kita hargai ya guru kita, Lause kita di gereja.
salah satu cara kalian menunjukkan cinta kasih kalian kepada Tuhan. Yuk kalian hargai lause-lause kita. Ya, lause-lause adik-adik adalah lause yang dipilih Tuhan juga untuk membimbing adik-adik. Sehingga melalui adik-adik menghargai lause-lause, adik-adik pun juga menunjukkan cinta kasih adik-adik kepada Tuhan. Nah, seperti cerita kita pada hari ini, murid-murid Tuhan Yesus sangat setia kepada Tuhan Yesus ya, meskipun ada yang akhirnya mengkhianati gitu ya, tetapi hampir semua pada akhirnya menjadi rasul gitu ya, dan setia sampai akhir hidupnya gitu ya, setia mengikuti Yesus, menghargai Yesus gitu ya. Nah, adik-adik pun yuk jadi murid yang setia ya, jadi murid yang taat ya. Nah, kita juga tahu adik-adik bahwa murid-murid yang dipilih Tuhan Yesus, backgroundnya atau latar belakangnya dahulu ada yang pemungut cukai, ada yang nelayan gitu ya. Artinya mungkin dulunya pekerjaannya biasa ya, orang biasa gitu ya, atau bahkan dari orang yang dulunya berdosa gitu ya. Nah, tetapi ketika mereka dipilih Yesus, menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus, menaati Yesus, dan Yesus pun menunjukkan teladan gitu ya, dan akhirnya murid-muridnya mengikuti teladan dari gurunya. Akhirnya murid-muridnya di akhir dari hidupnya pun juga memberkati banyak orang, menyembuhkan banyak orang, kemudian mengajar, menjadi rasul seperti itu. Ini salah satu bukti bahwa ketika sudah dipilih jadi murid gitu ya, sudah diberikan teladan, artinya kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk bertanggung jawab untuk improve ya, untuk mengembangkan talenta kita. Oh, berarti aku harus setia nih, udah dipilih jadi murid, harus setia, harus bisa menunjukkan apa sih yang guruku mau gitu. Nah, sama seperti adik-adik juga ya. Jadi adik-adik sebagai murid harus setia, harus taat, dan harus menghargai guru kalian. Salah satu bentuk kalian mencintai, mengasihi guru kalian ya, kalian bisa menunjukkan kesetiaan itu. Hari ini kita juga ada ayat hafalan yang diambil dari Amsal 4 ayat 2. Amsal 4 ayat 2. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 2. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Mari kita berdoa adik-adik. Lause akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh melihat teladan Tuhan sebagai guru kami yang sejati, dan juga bagaimana murid-murid-Mu menghargai, menaati Engkau sebagai guru. Tuhan, kami juga sebagai murid-murid Tuhan, yang dimana kami memiliki lause-lause sebagai guru kami, ajari adik-adik untuk bisa mengasihi dan menunjukkan sikap menghargai kepada lause-lause, dan juga kepada guru-guru yang adalah guru dari adik-adik. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap adik-adik untuk bisa menaati dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Rima ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya dari firman yang dibawakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru yang sejati, yang ia memberikan teladan kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya pun bisa menjadi orang-orang yang hebat dan juga memberkati banyak orang. Nah, sekarang Lause mau tanya, kalau adik-adik di rumah sebagai murid bagaimana? Kita bersyukur ya, Tuhan memberikan kita lause-lause juga yang bisa membantu adik-adik lebih mengenal Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu kita mau sama-sama saling menghargai dan juga mengucapkan rasa terima kasih kita kepada lause yang Tuhan titipkan. Semoga dari firman ini kita juga semakin mencintai ya Tuhan melalui lause-lause yang Tuhan titipkan. Nah, Lause juga mau mengingatkan kembali firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari Amsal 4 ayat 2 yang berbunyi, karena aku memberikan ilmu kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku.
Amin. Nah, adik-adik, dengan ini juga Lause ingin sekaligus menutup ibadah kita ya. Sekaligus menutup, kita juga mau memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sama seperti biasanya, jika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa mengirimkan, bisa dengan cara scan code atau misalnya kirim bank account ini, atau kalau adik-adik mau simpan dan titipkan kepada mama papa, sewaktu ke gereja nanti diberikan juga boleh. Nah, kita akan menutup ibadah kita sekaligus memberikan persembahan dan mengangkat satu pujian yang berjudul Allah itu baik. Mari adik-adik kita sama-sama menyanyikan lagu ini. adik-adik, dan kita akan bertemu di Google Meet di setiap kelasnya masing-masing ya. Jangan terlambat, setelah ini kalian bisa langsung masuk sesuai link yang diberikan. Oke adik-adik, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Lause Daniel akan menutup kita di dalam doa. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami tadi sudah mengumpulkan persembahan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah persembahan yang sudah kami berikan boleh dipakai untuk boleh memperluas kerajaan Tuhan, bahkan digunakan untuk pelayanan Tuhan di gereja Tuhan juga. Dan kami berdoa untuk orang tua kami, biarlah Tuhan juga boleh berkati usaha dan pekerjaan mereka. Sebentar lagi kami akan masuk di dalam kelas jimit masing-masing, biarlah Tuhan yang juga boleh berkati setiap Lause dan juga teman-teman yang ada. Kami serahkan diri kami di dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Demi Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di Google Meet. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.